Halo semua, APP. Ya, Keluar bro, sukses sekarang ya. Kayak Alhamdulillah. mudah-mudahan sih udah kayak celeng gitu. Gimana sekarang? Gue dengar lo sekarang jadi kepala sekolah ya. Gimana tuh ceritanya? Alhamdulillah seperti ini panjang ceritanya bro. Aduh, saya juga nggak nyangka bisa jadi seperti ini. Iya bingung. Kita dulu kan SD bareng ya, Iya, benar, SD benar, bareng. benar. Setelah itu gue juga nggak tahu deh lo kemana. Gue juga. Jadi setelah SD itu eh, saya itu pesantren bro. Pesantren. Pesantren Di mana, selama bro? 6 tahun di Tiga Raksa. Tiga Raksa. Habis Iya. itu SMA. Habis itu SMA juga masih di situ pesantren. Nah setelah lulus saya kuliah di Tangerang yang sekarang dulu sih sekolah tinggi. Nah sekarang udah menjadi universitas STM Mikraharja. Oh iya. Itu Cikokol ya. Cikokol. Nah itu kuliah sebetulnya kuliah sambil dulu itu sambil ya kerja di sekolahan gitu. Oh yang Nah, sebenarnya bentuk pengabdiannya dari dulu dari sekolah Iya gitu kan. betul. Jadi entah tahu kenapa pengennya ke sekolahan. Passion mungkin ya. Iya Mungkin dari bokap, memang Ya, karena dari bisa bokap jadi, juga bisa dari jadi, sekolah. bisa jadi. Oke, buat teman-teman, Iya. Habib ini kepala sekolah di SMP Mandiri. SMP Mandiri bro, kayak kita tahu kan. Iya, betul. SMP pionir lah kalau waktu itu belum banyak ya SMP di Kecamatan Panongan. SMP Mandiri itu SMP pelopor mungkin ya kalau boleh dibilang. Tahun berapa sih SMP Mandiri itu berdiri? Persisnya sih saya kurang tahu ya. Cuma yang saya tahu itu berdiri itu waktu itu tahun 79. Nah itu 79. masih apa namanya masih menginduk di sekolah dasar. Oh pada saat awal berdiri. Nah, sambil merintis kita itu pisah waktu tahun 81-an ya. Ini 81 pisah sendiri. Nah, akhirnya dari tahun 81 sampai sekarang gitu. Nah ngomong dari 81 sampai sekarang nih, ente bro, Ya. kepala sekolah keberapa di SMP Mandiri? Kepala sekolah keberapa ya? Yang pertama, kedua, ketiga, kayaknya kelima bro. Kelima? Iya. Kelima, termasuk bokap juga mungkin Termasuk ya? bokap. Termasuk Ya, bokap. termasuk bokap. Setelah bokap itu ya saya. Gitu. Jadi estafet tongkat Iya. estafet ini ente bro. Kalau untuk kepala sekolah, ente kan termasuk muda nih bro. Hmm. Ya kan? Nyangka nggak sih di usia semuda ini bro, ya langsung jadi kepala sekolah gitu kan? Tantangannya apa, challenge terberatnya menjadi kepala sekolah itu seperti apa? Tantangan terberat ya menurut saya sih berat gitu karena nggak mudah menjadi seorang pemimpin yang harus memimpin ya terutama para guru-guru senior kemudian, kemudian para siswa-siswinya yang mungkin ada yang bandel ada yang tidak, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya gitu. Tapi intinya profesional aja lah ya, ketika profesional sistem pun berjalan dan ketika di luar itu ya saya pun tetap menghormati mereka, para senior saya gitu. Ketika kerja ya mereka pun tahulah posisi kepala sekolah walaupun posisinya saya lebih muda daripada mereka. Intinya keprofesionalan lah. Tapi kecanggung-kecanggung itu selalu ada mungkin ya? Kalau baru-baru iya gitu. Kalau baru-baru ya itu canggung banget gitu. Canggungnya karena ya emang nggak ada di benak saya itu untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi kepala sekolah ya. Tapi sebagai seorang laki-laki gitu kan yang apa namanya, yang haruskan menjadi seorang pemimpin entah di masyarakat entah di mana, ya kita mau nggak mau siap gitu. Makanya seiring berjalannya ya alhamdulillah bro, nggak ada masalah dan intinya saling memahami keprofesionalannya aja lah. Oh iya, kita profesional di bidang kerja. Gini. Terus yang jadi pertanyaan gue nih bro nih, kalau misalkan awal berdirinya yayasan tadi yang dibilang itu di Serdang Kulon, di wilayah Kecamatan Panongan ya Serdang Kulon, tapi kok kenapa nih sekarang nih yayasannya adanya di Baraja bro? Oh, untuk yayasan sendiri, ini cerita ke belakang dulu ya, berarti ya dari tahun 79 sampai 81 itu yayasan itu sebetulnya kerjasama sama para dewan pendiri yang di wilayah Desa Serdang Kulon gitu ya, udah kerjasama mendirikan sebuah sekolahan. Intinya dingin di Serdang Kulon itu ada sebuah instansi pendidikan. Nah akhirnya kerjasamalah dengan para pengurus yayasan mandiri, akhirnya
kerjasama di situ terbangunlah sebuah instansi mandiri. Nah kemudian karena notabene semuanya seluruh anggota pengurus yayasan itu alamatnya dari sana gitu, dari Tiga Raksa, Blaraja. Nah akhirnya mereka itu memutuskan untuk membuat cabang yang kedua. Nah di sana itu kemungkinan dekat rumah tinggalnya mereka mungkin, makanya akhirnya diputuskanlah di sana menjadi kantor yayasannya. Itu kalau untuk kesini mungkin kejauhan. Agak jauh ya. Ini, Oh iya ya. gitu paling. Karena mungkin memang dulu sebelum dipecah kecamatan juga Panongan itu masih gabung sama Cikupa ya. Cikupa. Mungkin secara demografi lebih ramai dulu ke Baraja ya mungkin. Iya, seperti betul, itu. betul. Nih yang gue pengen tanya lagi nih. Sekarang kan dengar-dengar Mandiri itu kalau dulu kan sore ya, siang gitu, sore. Sekarang kok pagi bro? Nah, apa sih? Sebetulnya ini udah peraturan pemerintah ya gitu, pemerintah terutama pemerintah di pendidik. Jadi kurikulum itu menekankan semua sekolahan itu untuk pagi gitu. Nah setelah saya rasakan dari siang ke pagi itu emang perubahannya sangat luar biasa bro. Ya. Jadi semangatnya anak-anak itu untuk bangun pagi luar biasa. Jadi intinya anak-anak itu dan para dewan guru pun lebih semangat untuk pagi gitu daripada untuk siang. Daripada siang ya. Gitu. Karena bukan ada sesuatu yang Enggak, ya. itu udah pemerintah pusat lah. Gitu. Iya, kan banyak berita bergulir di masyarakat mungkin karena ada sesuatu hal makanya pagi gitu. Makanya mungkin di channel ini gue mau tanyakan gitu. Siapa tahu bisa menjawab keresahan pemirsa gitu kan. Kalau misalkan kita runut ke belakang ya, Mandiri itu sangat berprestasi kalau menurut saya bilang. Waktu saya SMP pun Poli sama Pramuka itu wah gila deh. Udah pokoknya kita cukup disegani untuk cabang Poli sama Pramuka. Coba dong ceritain bro. Nah untuk eskul ya yang kalau dulu yang paling terkenal itu di SMP Mandiri itu pramukanya, olahraganya terutama di bidang voli, futsal. Nah untuk di sekarang yang masa jabatan saya ini bro ya. Jadi alhamdulillah lah itu masih berjalan, prestasi juga masih berjalan, latihan juga masih berjalan. Nah ini tantangan baru buat saya. Apa gitu yang baru buat saya itu akhirnya saya memutuskan untuk mencari eskul baru gitu, yaitu mudah-mudahan dengan konsekuensi ya calon para peserta didik itu minat gitu ya, diantaranya karate gitu. Alhamdulillah untuk karate kemarin kita sudah mendapatkan juara 1, 2, 3 di tingkat kabupaten bro. Jadi di pialanya Bupati Cup gitu kita juara 1, 2, 3 untuk tingkat pemula kita dapat semua. Jadi alhamdulillah walaupun eskul baru prestasinya meroket lah. Dan yang satu lagi adalah eskul marching band bro. Marching band ini menurut saya minatnya sangat luar biasa. Jadi tapi kita baru sempat latihan pertama ini bro. Ya, jadi pertama kita latihan ya perbenturan dengan adanya corona ini. Jadi kita belum sempat. Nah, mudah-mudahan tahun ajaran 2020 ini mudah-mudahan itu bisa berjalan lah. Jadi saya udah memikirkan bahwa eskul marching band ini akan membawa nama baik sekolah, nama baik masyarakat, terutama di Desa Serdang Kulon. Oke, ini tadi terkait corona ya, terkait pandemi ini. Gimana nih tantangan Mandiri sendiri menyikapi kejadian yang sebenarnya tidak bisa diprediksi ya. Maksudnya ini kan suatu kejadian yang tiba-tiba gitu kan. Betul. Proses belajar mengajar kemarin itu seperti apa sih? Proses belajar mengajar juga sama yang sudah ditentukan oleh para pemerintah di pendidikan. Kita online gitu. Online ya. Jadi anak-anak diberikan tugas via online dan ujian pun tetap berjalan. Nah, besok juga anak-anak akan ujian secara online gitu. Jadi tetap berjalan anak-anak masih intinya sebetulnya mereka itu rindu sekolah. Sekolah. Karena bosan juga. Iya. Mungkin ini yang gue tahu bro, maksudnya ketika pandemi ini sebenarnya sih orang tua khususnya itu lebih senang anaknya sekolah gitu. Karena mungkin ketidaksiapan untuk memberikan pelajaran di rumah mungkin mengenai.
Nah, komunikasi buat orang tua atau para wali murid gimana, Bro? Ya sampai saat ini kami pun masih masih komunikasi lah, masih komunikasi ya. dengan para orang tua, dengan siswa, karena kami pun membuat grup ya melalui WhatsApp lah dengan para wali kelasnya, dengan para gurunya. Jadi tetap terjalin lah komunikasi, dan mereka pun ya menyadari lah, kan kita juga sebagai instansi tidak mau dengan kejadian ini gitu ya. Jadi alhamdulillah para orang tua juga Sangat mengerti ya? sangat mengerti Sangat gitu mengerti. keadaan ini gitu. Kalau misalkan dari kelas 1 kelas 2 mungkin kenaikan nggak terlalu. Ini yang lulus nih. Gimana? Apakah ada selebrasi wisuda atau seperti apa? Kalau untuk di SMP, kalau wisuda sih belum ada ya bro. Jadi kelulusan ya seperti biasa aja lah. Jadi yang mengambil surat kelulusan itu orang tuanya. Orang tua ya. Jadi siswa tetap di rumah lah. Ya, ya, ya. Gitu. Nih, ini kan sekarang kan hampir banyak bermunculan di sekolah-sekolah baru nih. Khususnya di Kecamatan Pemalongan gitu. Nah, Mandiri sendiri nih gimana cara menyikapi tantangan ini, tantangan di mana banyak sekolah-sekolah bermunculan. Jadi kalau menurut saya dengan adanya sekolahan baru itu sebetulnya ya tantangan juga buat saya gitu. Tapi bukan tantangan artinya kita lemah gitu. Artinya saya akan membuat program baru gitu. Saya akan membuat program apa aja biar anak-anak itu seneng. Jadi kita tidak terpaku pada kompetitor kita gitu. Jadi bagaimana sekolah mandiri itu khususnya SMP mandiri agar tetap menjadi sekolah rujukan pertama di Kecamatan Panongan. Oh gitu. iya. Makanya saya berpikirnya tidak fokus kepada kompetitor, jadi fokus kepada kreasi, kemudian program kita selanjutnya akan seperti apa. Gitu. Lebih menggunakan program-program unggulan. Iya. Betul. Kalau program unggulan, beasiswa masuk program unggulan nggak sih? Beasiswa orang berprestasi ataupun yang tidak mampu. Oh iya, ada di SMP Mandiri itu ada. Jadi bagi siswa yang tidak mampu, yatim piatu, anak yatim itu kita gratiskan biaya gitu selama 1 tahun gitu. Dan para siswa calon SMP pun mendapatkan hal seperti beasiswa siswa prestasi lah. Oh iya, jalur prestasi gitu ya. Jadi siswa tersebut itu kami hargai dan tetap akan mendapatkan beasiswa di SMP-nya. Gitu. Pernah ada kerjasama dengan instansi lain nggak sih? Khususnya bukan di jalur pendidikannya, misalnya instansi dengan instansi wirausaha atau pemerintah desa seperti itu. Sampai saat ini saya masih menjalankan programnya. Ya mudah-mudahan untuk kerjasama sih pasti gitu kan, untuk kerjasama pasti karena terutama di wilayah desa gitu ya itu harus sama-sama saling kerjasama lah. Jadi entah di bidang apa kami pun merasa terbantu dengan adanya beliau gitu. Jadi intinya untuk saat ini kerjasamanya hanya baru dari bidang karakter saja. Oh iya, berbasis pendidikan berbasis karakter ya. Iya. Nah ini kan lagi mungkin masa-masanya penerimaan siswa baru Mandiri baru. Iya. Gimana nih Mandiri persiapannya untuk menghadapi calon-calon peserta didik baru itu? Ya persiapan sih alhamdulillah sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Alhamdulillah banyak kok yang masuk ke SMP Mandiri Banyak, gitu. ya. Karena memang mereka juga melihat lain sisi ya. Pertama ya mungkin si calon siswa ini minat dengan eskul yang kita laksanakan, kemudian di sisi lain minat dengan adanya program-program beasiswa gitu. Dan terutama ini yang paling kita jalankan setiap tahun ya, karena sekolah kita itu sekolah ya intinya kekeluargaan lah gitu. Jadi bagi para orang tua yang kurang mampu pun asalkan datang ke sekolah, insya Allah kita bantu gitu. Iya. Ini bocoran sedikit, bisa dibocorin nggak? Nggak tahu ya apakah ini mungkin yang di rumah juga pengen tahu ya. Biayanya berapa sih kalau mau masuk Mandiri itu? Biayanya sangat murah sih. Sangat murah. Murah bro. Intinya berapapun si orang tua itu
untuk menitipkan anaknya bersekolah di SMP Mandiri kita terima berapapun biayanya gitu. Berapapun? Iya, Berapapun tuh berapa ya bro ya? Ya minimal kita kalau untuk dana ya itu 850 sih. 800 untuk sekolah yang berdiri cukup Iya. lama gitu, SMP Mandiri Iya. yang mungkin kita tahu di masa kejayaannya itu udah sangat berprestasi di Kecamatan Iya. Panongan gitu kan. Segitu. Iya segitu. Kenapa bro? Ya kita tahu lah ya, Iya. sekarang serba mahal. Iya, benar-benar. Mungkin bro, lu bisa ngasih mengajak orang tua murid atau calon orang tua murid dan wali murid untuk gabung ke Iya. SMP Mandiri. Ya jadi untuk para orang tua siswa yang anaknya ingin bersekolah di SMP Mandiri, jangan jauh-jauh lah bagi para orang tua siswa yang terutama di area Panongan. Kami sudah menyediakan fasilitas yang memadai untuk siswanya, dan intinya sekolahan yang paling relatif murah lah menurut saya gitu. Jadi jangan kemana-mana, tetap disekolahkan anaknya di SMP Mandiri Serdang Kulon. Intinya kami akan tetap mendidik anak-anak para bapak ibu. Intinya apa ya bro ya, jadi percayakanlah kepada SMP Mandiri Serdang Kulon karena sudah terbukti lah gitu, sudah terbukti. Intinya jangan takut akan biaya, jangan takut akan ketidakmampuan para orang tua. Kita akan semaksimal mungkin untuk membantunya ya, itu aja bro, karena pendidikan itu senjata paling tajam ya untuk apa ya, untuk sekarang ini tanpa pendidikan kayaknya gimana ya, Tertinggal banget iya, ya. tertinggal. Makanya tetap orang tua yang ekonominya bawah jangan takut akan biaya. Insya Allah SMP Mandiri Serdang Kulon akan membantu gitu aja bro. Oh, siap. Bro, thank you banget ya udah Oh mampir iya, di siap. Studio Lantai 3. Makin sukses, Iya, semoga amin, amin. pandemi ini juga cepat berlalu, Amin, situasi amin. pendidikan juga kembali normal. Iya, iya. Pokoknya sukses terus. Ya. Oke, SMP Mandiri juga punya beberapa sosial media, nanti gua bakal taruh di deskripsi di bawah, sama mungkin informasi kontak penerimaan peserta didik baru. Sekian dan dah.